Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Dwi Yulianto, NIM 8040190387. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu carding. Carding adalah penyalahgunaan data kartu kredit yang biasa dilakukan oleh pengguna internet yang tidak bertanggung jawab untuk belanja online dengan menggunakan kartu kredit orang lain secara ilegal. Cara menggunakan carding yang cukup mudah dengan membuat teknik ini marak di tahun 1999. Seorang pelaku carding tidak perlu mencuri kartu kredit orang lain tersebut untuk melakukan transaksi di internet. Sebagai informasi, transaksi kartu kredit di internet cukup dilakukan dengan memasukkan kartu kredit dan nomor rahasia yang biasa terdiri dari 3 digit di belakang kartu dan nomor kadaluarsa kartu tersebut. Sifat carding ialah secara umum adalah non-violence. Kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat secara langsung, tapi dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Carding merupakan salah satu kejahatan cybercrime berdasarkan aktivitasnya. Salah satu contohnya dapat menggunakan nomor rekening orang lain untuk berbelanja secara online dan memperkaya diri sendiri. Jenis-jenis carding. Yang pertama, wiretapping. Jenis carding yang satu ini adalah penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Dengan menggunakan sistem wiretapping, pelaku kejahatan cyber bisa mendapatkan banyak jumlah data serta bisa memberikan dampak jumlah kerugian yang tinggi. Namun untungnya saat ini carding tersebut belum ada di Indonesia. Yang kedua, phishing. Pada dasarnya jenis carding yang dikenal sebagai phishing ini merupakan penipuan dengan menggunakan email untuk mendapatkan data pribadi korban. Kejahatan carding yang satu ini memiliki dua cara. Yang pertama, mengirimkan virus yang mengancam sistem PC. Yang kedua, mengirimkan tautan link website palsu seakan-akan terlihat seperti situs lembaga atau perusahaan yang asli. Jenis carding ini paling banyak ditemui di Indonesia. Yang ketiga, counterfeiting adalah carding dengan melakukan pemalsuan kartu kredit hingga terasa mirip seperti aslinya. Carding jenis ini biasanya dilakukan oleh perorangan sampai sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki jaringan luas, keahlian tertentu, bahkan mempunyai dana yang besar. Saat ini counterfeiting sudah menggunakan software yang tersedia secara umum pada beberapa situs, antara lain seperti Cardit Master dan Cardit Pro, yang bisa menghasilkan nomor-nomor kartu kredit korban. Pihak terkait dalam carding. Yang pertama, carder adalah pelaku dari carding. Carder menggunakan email, banner, atau pop-up window untuk menipu netter ke suatu situs web palsu, di mana netter diminta untuk memberikan informasi pribadinya. Teknik umum yang sering digunakan oleh para carder dalam aksi pencurian dengan membuat situs atau email palsu. Disebut juga phishing dengan tujuan memperoleh informasi nasabah seperti nomor rekening, PIN, atau password. Pelaku melakukan konfigurasi PIN atau password setelah memperoleh informasi dari nasabah, sehingga dapat mengambil dana dari nasabah tersebut. Target carder yaitu pengguna layanan internet banking atau situs iklan, jejaring sosial, online shopping, dan sejenisnya yang ceroboh dan tidak teliti dalam melakukan transaksi secara online melalui situs web atau internet. Yang kedua, netter. Netter adalah pengguna internet, dalam hal ini adalah penerima email yang dikirim oleh para carder. Yang ketiga, cracker. Cracker adalah sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasuki untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasukkan seperti pencurian data, penghapusan, penipuan, dan banyak lainnya. Yang keempat adalah badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kartu debit atau kredit. Dampak kerugian carding. Yang pertama, kehilangan uang secara misterius. Yang kedua, pemerasan dan pengurasan kartu kredit oleh carder. Yang ketiga, keresahan orang dalam penggunaan kartu kredit. Yang keempat, yang terakhir, hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan di negara ini. Di
sini saya akan mengambil metode pendekatan secara informing karena saya akan memberikan cara mencegah terkenanya carding. Yang pertama, jangan membocorkan informasi pribadi. Anda tidak boleh memberikan informasi yang bersifat pribadi termasuk nomor kartu kredit atau yang lain-lainnya. Dan usahakan jangan sampai Anda mudah terpancing oleh bujukan orang, entah itu yang Anda anggap dekat, untuk memberikan informasi sensitif ini. Yang kedua, perhatikan mesin edisi. Ketika sedang melakukan pembayaran transaksi online, usahakan Anda menggesek kartu kredit pada mesin elektronik data capture edisi yang Anda lihat secara langsung. Ini bertujuan untuk menghindari pencurian data dengan card skimmer. Card skimmer ini biasa merekam data yang berada di dalam kartu kredit. Yang ketiga, menyimpan surat tagihan. Setelah melakukan transaksi, biasanya akan mendapatkan surat tagihan oleh pihak bank. Contohnya stroke. Jika Anda ingin membuangnya, hancurkan terlebih dahulu surat tersebut sehingga tulisan yang ada tidak terbaca lagi. Yang terakhir, pastikan website transaksi aman. Pastikan terlebih dahulu kalau website yang Anda gunakan aman. Bagaimana caranya? Cek apakah website tersebut sudah memiliki sertifikat SSL. Sertifikat SSL berguna untuk mengenkripsi setiap informasi penting yang dikirimkan oleh pengunjung website, sehingga data yang dikirim akan aman. Selain itu, website yang sudah memiliki SSL akan memiliki alamat protokol HTTPS. Kemudian pastikan bahwa jaringan internet yang Anda gunakan untuk transaksi menggunakan kredit aman. Hindari untuk menggunakan jaringan publik ketika sedang transaksi meskipun sudah diproteksi oleh password. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.